Ya. Orang mengkafirkan seseorang karena orang itu bukan kelompoknya. Ya. Sekarang kan banyak Ustaz, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Gimana Ustaz? Ya. Ibu, bid'ah itu beda dengan kafir. Bid'ah itu hanya perbedaan dalam mazhab fikih, dan itu masih ditoleransi, tidak masuk kelompok aliran sesat. Paham? Bid'ah itu hanya berada pada posisi menilai satu ibadah bid'ahkah atau tidak. Tapi dia tidak masuk dalam ranah, bukan itu. Saya ulangi kalimat, belum masuk dalam ranah ruang lingkup aliran sesat. Paham Ibu? Cukup ya? Tapi kalau lama-lama ngajak bid'ah, lama-lama nanti diikuti orang banyak lagi sesat. Tidak, itulah gunanya kita belajar. Kadang-kadang ada yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan tidak bid'ah. Jadi bid'ah itu mesti didudukkan. Tidak bisa kita menilai sesuatu itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah, tapi ranahnya ranah ibadah. Kalau dia ranahnya muamalah, itu tidak. Ya, karena ranahnya ibadah. Kalau ada ibadah yang dibuat-buat, yang tidak memiliki dasar, maka itu termasuk hanya perbedaan ikhtilaf itu saja. Ya, perbedaan. Ya Bu ya. Dan itu hanya metode cara berdakwah yang mesti dirubah, yang gasnya agak dikurangi sedikit. Ya, yang gasnya dikurangi. Metode berdakwanya yang bil mau'izah wal hikmah. Ya. Ya Bu ya. Nah, cukup. Bapak sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan ini. Nah, kita ingin nanti wafat menjadi orang yang husnul khotimah. Dan di sini sering saya sampaikan kemana-mana. Bapak Ibu, siapa sesungguhnya teman sejati kita? Teman sejati kita itu adalah amal ibadah. Teman sejati bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak, tapi amal ibadah. Kalau ada orang meninggal di kampung ini Bapak Ibu sekalian, kemudian kita sholatkan, sepakat sholatnya di waktu selesai sholat zuhur, ternyata jenazah sampai ke masjid jam 12 kurang 20, sholat zuhur jam 12 lewat 20. Kira-kira di mana kita letakkan kerenda jenazahnya? Di kanan atau di kiri? Di mana Pak biasanya kita letakkan? Anda tahu nih, kita mau sholat jenazah nih, tapi kan sholat zuhur dulu. Jenazah ini tercepat datang ke masjid, tentu diparkir dulu sebentar. Di mana kita letakkan Pak? Di kanan atau di kiri biasanya? Di kanan ya, di situ ya. Nah, hati-hati Pak, itu tempat jenazah tuh. Nah, ya. Di situ diletakkan. Oke, Bu. 2 miliar harga rumah orang di kampung ini situ juga diletakkan. Nyewa rumah dia di kampung ini situ juga diletakkan. Mau ustadz, mau asisten, mau jemaah, mau ibu lurah, orang kaya, tetap di situ. Betul apa tidak? Ada 2 kerenda di masjid nih. Satu saja kan? Saya tanya, siapa teman dia yang duduk di situ? Tidak ada kan? Semua orang sibuk. Kalau dia suami, kemana istrinya? Istrinya masih di rumah karena kan belum zuhur. Mengapa istri di rumah? Mencari kaos kaki hitam, baju hitam, jilbab hitam, kacamata hitam. Siapa temannya? Tidak ada Pak, diri kita sendiri Pak. Kemudian ketika selesai sholat zuhur, di sini kan diletakkan. Begitu selesai, orang berdiri sholat, diangkat. Biasanya ambulan di mana letaknya Pak? Di pintu mana ambulan? Kanan situ ya? Ambulan di situ. Kita masuk ke dalam ambulan. Begitu masuk ambulan, dibawa ke kuburan, hitungan menit, kita akan sampai ke liang lahat. Begitu 5 menit liang lahat tertimbun, ada enggak keluarga ikut ke dalam? Hanya kita sendiri. Setelah rapi kuburan, orang pulang enggak anak istri kita? Belum Pak. Agak-agak beda 5 menit lah dari orang, tapi akhirnya pulang juga. Kalau ada cerita malam pertama pengantin baru,
Kalau ini ada cerita malam pertama di alam kubur. Siapa teman kita? Itulah amal ibadah. Jadi teman sejati kita itu adalah amal ibadah. Kalau dari awal saja kita dinyatakan sesat, tidak diterima amalan kita, tidak ihdinas siratal mustaqim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam tafsir Al-Munir ketika dibaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini saya baca baru kemarin nih Ustaz Busihat. Sebagai di tafsir Al-Munir, Pak Prof, izin Pak Prof. Abu Bakar jika tidak jadi imam dan jadi makmum, begitu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsunglah Abu Bakar membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau bengkokkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi maksudnya kita yang sudah ke masjid ini, kita yang sudah sholat 5 waktu ini, jangan lagi berubah. Karena tempat yang paling baik di muka bumi itu adalah masjid, bukan kafe. Bukan kafe. Ini penting. Maka Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap dari tim, Pak Asisten, Pak Kabat dan semua kita ini, nanti kita ini wafat dalam husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.